Cerita dimulai saat seorang bocil mengunjungi sebuah museum kereta api di Cina. Di sana, ia tak sengaja melihat sebuah gambar harimau bersayap di sebuah kereta api tua. Dan sesaat ia mendekat untuk melihat gambar tersebut, tiba-tiba tungku perapian tersebut menyala. Lalu Sin pun berpindah ke beberapa abad silam saat negara Cina masih dalam penjajahan negara Jepang. Dalam abad itu terlihat sebuah kereta api yang mengangkut para penumpang sekaligus barang milik pemerintahan Jepang yang akan pergi meninggalkan stasiun. Lalu tak lama kereta itu berangkat, tiba-tiba sekumpulan bandit datang dan merampok kereta tersebut. Para bandit itu dikenal dengan nama Railroad Tiger, dan pemimpin bandit tersebut tak lain adalah Jackie Chan yang berperan sebagai Ma Yuan. Di sana mereka mengambil beberapa bahan pangan milik para pemerintahan Jepang yang kedepannya akan dibagikan ke para warga miskin di Cina. Dalam aksi perampokan itu, para bandit tersebut selalu meninggalkan sebuah jejak berupa gambar harimau bersayap yang terlihat sangat lucu. Sin pun berpindah kepada seorang kapten polisi militer Jepang bernama Yamaguchi yang saat itu sedang melatih para pasukannya. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ia mendapat laporan dari kepala stasiun bahwa telah terjadi aksi perampokan di sebuah kereta. Ia pun bergegas menuju stasiun untuk mengecek kereta yang sudah dirampok itu. Dan sedangkan Ma Yuan serta kawan-kawannya, setelah mereka selesai merampok, mereka kembali ke stasiun untuk menyamar sebagai kuli panggul di sana agar para tentara Jepang tak mencurigai mereka. Akan tetapi saat Yamaguchi memeriksa keadaan kereta dan kesaksian para tentara penjaga yang dibuat pingsan sebelumnya, Yamaguchi pun mencurigai kelompok Ma Yuan. Melihat Yamaguchi berjalan menghampirinya, Ma Yuan pun mencoba menghadangnya. Beruntung saat itu wakil kepala stasiun berada di pihak Ma Yuan, yang mana setelah ia melihat tentara Jepang datang, ia langsung membuat absen palsu untuk Ma Yuan dan kawan-kawannya, yang seakan-akan mereka sudah berada di sana sejak pagi hari. Ketika malam hari tiba, Ma Yuan serta kawannya pergi menuju sebuah gua persembunyian untuk menyimpan hasil rampokan mereka tadi pagi. Dan dalam perampokan itu, mereka ternyata tak hanya mengambil bahan pangan saja, melainkan mereka juga mengambil beberapa senjata milik tentara Jepang yang menjaga kereta tersebut. Namun tak lama dari itu, Ma Yuan serta Yamaguchi yang sedang menginterogasi seseorang tiba-tiba mendengar suara ledakan dari arah belakang bukit. Sin pun berganti ke Ma Yuan dan kawan-kawannya yang saat itu pulang ke rumah calon istrinya yang bernama Bibi Sin. Bibi Sin merupakan seorang penjual kue yang setiap harinya berjualan di stasiun, dan kedatangannya di sana tak lain adalah untuk merawat hidungnya yang sebelumnya dipukul oleh Yamaguchi. Kemudian di waktu bersamaan itu juga, tiba-tiba mereka mendengar ada suara berisik dari samping rumahnya, yang ternyata suara tersebut berasal dari seorang pria yang terjatuh dari tembok, di mana pria tersebut diketahui ternyata merupakan salah satu pejuang pemberontak Cina yang selamat dari ledakan, dan pria itu bernama Daguo. Beberapa waktu setelah Ma Yuan menemukan Daguo, tiba-tiba para prajurit Jepang datang. Ma Yuan yang melihat hal itu lantas menyuruh Daguo dengan cepat untuk bersembunyi di bawah kompor. Dan tak lama setelah itu, Yamaguchi pun memerintahkan prajuritnya untuk mendobrak pintu rumah Bibi Sin. Beruntung saat itu penggeledahan, Yamaguchi tak menemukan tempat persembunyian Daguo karena perhatiannya saat itu dialihkan dengan adanya laporan prajurit yang menemukan seorang pencuri yang muncul dari pintu bawah tanah. Setelah kepergian Yamaguchi dan prajuritnya, Ma Yuan dan kawan-kawannya berkumpul di sebuah kedai untuk membahas persoalan apa yang dialami Daguo saat itu, dan diketahui bahwa Daguo saat itu tengah lari dari kejaran para prajurit Jepang setelah melakukan aksi pemberontakan di sebuah jembatan. Dan di kedai itu juga mereka bertemu dengan seorang pria bernama Fan Chuan. Ia adalah mantan pasukan pemberontak Cina, namun ia memilih untuk pensiun karena dirinya sadar bahwa ia tak mampu melawan para penjajah dan beralih mengelola sebuah kedai yang saat ini Ma Yuan datangi. Keesokan harinya ketika Ma Yuan sedang bekerja sebagai kuli panggul, ia tiba-tiba dipanggil oleh wakil kepala stasiun, di mana hal itu dikarenakan wakil kepala tersebut meminta Ma Yuan untuk berhenti memberinya masalah soal perampokan di kereta. Dan di waktu bersamaan itu juga, Ma Yuan melihat Yamaguchi sedang menyambut kedatangan seorang tentara wanita Jepang bernama Yuko, yang dikirim untuk memberikan bantuan pada Yamaguchi agar melindungi sebuah jembatan dari para pemberontak Cina. Di sisi lain, Ma Yuan serta kawan-kawannya membawa Daguo ke gua persembunyiannya untuk dirawat. Namun di situ, Daguo malah ingin pergi karena dirinya merasa sudah baikan dan harus segera pergi menjalankan misinya untuk meledakkan sebuah jembatan. Namun di situ Ma Yuan yang merasa Daguo memiliki luka yang sangat parah, ia pun tak mengizinkannya pergi. Dan Daguo pun lantas berpura-pura menangis dan berkata bahwa dirinya tak ingin lagi berperang dan ingin pulang ke rumah ibunya. Dan tangisan itu pun sukses membuat Ma Yuan luluh dan membantunya untuk pulang dengan menaiki sebuah kereta. Setelah berhasil menaiki kereta, Daguo pun membuat pengakuan pada Ma Yuan bahwa ia tidak akan pulang menemui ibunya, melainkan akan pergi ke tempat regunya untuk menjalankan misinya.
Lalu kemudian tiba-tiba keretanya berhenti, yang itu disebabkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang yang dipimpin oleh Yuko. Daguo yang melihat itu lantas meminta bantuan pada Mayuan untuk mencari pasukannya dan menyuruh mereka meledakkan jembatan 3 hari lagi. Lalu kemudian Mayuan pun pergi meninggalkannya dan Daguo berakhir tewas ditembak oleh Yuko. Sekembalinya Mayuan ke rumah, kawan serta putrinya mendapati tingkah aneh dari Mayuan, di mana ia tiba-tiba ingin pergi ke makam istrinya yang padahal ia pergi melihat jembatan yang dimaksud oleh Daguo sebelumnya. Di sana Mayuan melihat ada banyak sekali tentara Jepang yang menjaga jembatan itu dengan sangat ketat. Tetapi tak disangka saat Mayuan kembali pulang, ia malah bertemu dengan kawan-kawannya serta putrinya, di mana mereka menduga bahwa Mayuan akan meledakkan jembatan itu sendirian. Sehingga dengan terpaksa Mayuan pun jujur bahwa dirinya akan melakukan aksi tersebut. Namun di situ kawan serta putrinya yang mengetahui tindakan itu, singkat cerita, Mayuan serta lainnya mulai menyusun rencana untuk menghancurkan jembatan itu dan beruntung, salah satu dari mereka mengetahui tempat penyimpanan bahan peledak milik para penjajah. Tetapi sayangnya meskipun mereka mengetahui tempat bahan peledak itu, tak satu pun dari mereka yang mengetahui cara meledakannya. Sehingga Mayuan pun kembali teringat pada Fan Chuan yang dulunya seorang tentara mungkin mengetahui caranya. Akan tetapi di situ Fan Chuan malah enggan memberitahu caranya dan malah menasihati Mayuan bahwa dirinya tak akan mampu menghadapi banyaknya jumlah tentara Jepang dengan hanya mengandalkan dirinya serta beberapa kawannya. Namun di situ Mayuan tidak menanggapi nasihat Fan Chuan dan hanya membalasnya dengan senyuman lalu pergi dari sana. Keesokan harinya rencana mereka pun dimulai, di mana Mayuan serta lainnya melumpuhkan satu persatu para tentara Jepang yang berjaga. Sebelum akhirnya mereka mulai melompati tembok gedung tempat penyimpanan bahan peledak. Namun di situ dari susahnya mereka melompat, tak jauh dari tempat mereka, ternyata ada sebuah tangga yang bisa mereka naiki. Dengan bantuan para warga yang mengalihkan para penjaga di dalam, Mayuan dan satu kawannya bernama Ruiki berhasil masuk ke dalam gudang. Dengan menggunakan sutas tali, mereka pun berhasil mengambil beberapa bahan peledak, namun di tengah aksinya, ada 2 tentara penjaga yang melihat aksi tersebut. Sehingga mau tak mau, mereka pun harus melumpuhkan kedua penjaga itu, dan akhirnya berhasil keluar dari sana, sebelum penjaga lainnya menyadari adanya tentara penjaga yang pingsan. Meskipun mereka berhasil keluar, bahan peledak yang berhasil diambil sayangnya hanya 1 buah saja. Para tentara penjaga yang sudah menyadari aksi pencurian itu lantas dengan cepat mengejar Mayuan serta lainnya yang menaiki sebuah kereta. Di situ para tentara tak segan-segan menembaki kereta itu, sehingga demi melindungi diri mereka, Mayuan menyuruh lainnya untuk memanfaatkan semua barang yang ada di sana untuk dilemparkan kepada para tentara dan akhirnya berhasil melumpuhkan satu persatu para tentara yang mengejar dan berhasil turun dari kereta. Tetapi tak lama setelah mereka turun, tiba-tiba tentara Jepang melintas dan berhenti tepat di tempat mereka sembunyi. Namun saat itu, salah satu kawan Mayuan tak sengaja menyalakan satu-satunya peledak yang mereka curi, dan alhasil peledak yang mereka nyalakan mereka buang begitu saja ke arah para tentara Jepang. Sementara di sisi lain, Yuko beserta anak buahnya melakukan strategi penyamaran. Tetapi di situ sayangnya penyamaran Yuko diketahui oleh salah satu kawan Mayuan bernama Dahai. Di situ Dahai bukannya melaporkan hal itu pada Mayuan, melainkan ia malah mencoba melawan Yuko serta anak buahnya, sehingga terjadilah keributan di sana. Dan atas keributan yang ia buat, akhirnya membuat Mayuan serta Ruigi harus tertangkap, karena 2 tentara Jepang yang sempat mereka lumpuhkan saat di gudang mengetahui muka mereka. Sehingga mereka berdua pun berakhir dibawa dan ditahan oleh Yamaguchi. Di waktu bersamaan itu juga, putri Mayuan yang mengetahui ayahnya ditangkap meminta Fan Chuan untuk menyelamatkan ayahnya. Tetapi di situ lagi-lagi Fan Chuan enggan ikut campur dalam masalah pemberontakan dan Shin pun kembali kepada Mayuan. Di situ Mayuan meminta bantuan pada sang penerjemah untuk mengatakan bahwa bahan peledak yang mereka curi mereka gunakan untuk membakar ikan. Namun di situ Yamaguchi sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Mayuan adalah sebuah kebohongan, sehingga ia pun lantas menjadikan Mayuan dan Ruige sebagai umpan untuk menarik kawan Mayuan lainnya dengan mengumumkan bahwa mereka berdua akan dipenjarakan. Namun di waktu yang sama, Putri Mayuan dan Bibi Shin datang meminta izin untuk memberikan makanan terakhir yang Bibi Shin buat sebagai bekal. Namun di situ, Yamaguchi malah mengambil kue tersebut dan memakannya begitu saja dengan lahap. Dan tak lama setelah itu, kawan-kawan Mayuan pun datang dan disadari oleh para tentara Jepang. Tetapi meskipun mereka mengetahui hal itu, para tentara tersebut tak bisa melawan, karena Yamaguchi yang seharusnya memberikan perintah tengah tertidur akibat kue dari Bibi Shin yang sudah dicampurkan obat bius. Wakil kapten yang melihat Yamaguchi tak bisa memberikan perintah, lantas mewakilinya untuk menyuruh para tentara menembak Mayuan serta Ruigi saat itu juga. Namun sayangnya saat mereka akan menembak mereka berdua, Fan Chuan datang dan melumpuhkan para tentara di sana. Singkat cerita, setelah Mayuan berhasil kabur, mereka semua pun berkumpul di tepi sungai untuk bersembunyi, termasuk Fan Chuan yang saat itu juga akhirnya ikut bergabung dengan Mayuan.
Sedangkan di sisi lain, Yuko yang menyadari wakil kepala stasiunnya terlibat dengan aksi Mayuan selama ini berakhir ditangkap. Dan sebelum ia ditangkap, ia berhasil menitipkan sebuah pesan untuk diberikan kepada Mayuan. Dan kini, nasib dari wakil kepala stasiun berakhir dipukuli oleh Yuko. Namun dari banyaknya pukulan yang ia dapat, wakil kepala itu tetap tak ingin membocorkannya. Sampai akhirnya ia baru buka mulut saat ia akan... Scene pun berpindah pada Mayuan dan lainnya, di mana saat mereka tengah bersembunyi, tiba-tiba salah satu kawannya melaporkan bahwa para tentara Jepang datang menuju arah mereka. Mayuan pun lantas menyuruh mereka semua untuk segera kabur dari sana dengan menyamar sebagai tentara Jepang. Tetapi di tengah pelarian, mereka sempat bertemu dengan Yamaguchi yang masih mabuk akan obat bius. Namun di situ sekilas Yamaguchi menyadari jika tentara itu adalah Mayuan, sehingga ia pun spontan mengambil granat dan bermaksud melemparkannya ke arah Mayuan. Tetapi sayangnya, granat yang ia lempar malah terpental dan masuk ke dalam perahu miliknya. Setelah berhasil kabur, Mayuan dan lainnya pergi menuju gua persembunyiannya. Dan di sana, ternyata putrinya sudah menunggunya untuk memberikan pesan yang ditinggalkan oleh wakil kepala stasiun sebelumnya. Dan di mana dalam pesan tersebut berisikan informasi sebuah kereta yang mengangkut bahan peledak akan melintasi jembatan yang akan mereka hancurkan besok. Sehingga dari informasi tersebut, Mayuan pun kembali memperingatkan pada lainnya, di mana dalam aksi itu mereka kemungkinan besar bisa tewas. Tetapi peringatan tersebut tak sedikit pun membuat mereka mundur, dan sejak awal mereka sudah bertekad untuk terus melanjutkannya demi membela negaranya. Setelah melihat keteguhan itu, Fan Chuan pun mulai mengatur strategi, yang mana mereka harus meledakkan semua bahan peledak ketika kereta melintas persis di atas jembatan. Esok harinya, di mana hari yang ditunggu pun telah tiba, Mayuan serta lainnya mulai melumpuhkan satu persatu para tentara penjaga di sana dan mengambil beberapa seragamnya untuk melakukan penyamaran. Lalu kemudian mereka pun mulai menagih kereta itu satu persatu sambil melumpuhkan beberapa tentara penjaga di atas. Di sana Mayuan menyuruh Fan Chuan untuk maju ke gerbong depan, di mana menurut informasi, bahan peledak serta persenjataan disimpan di sana. Saat sampai di gerbong itu, ia bukannya melihat bahan peledak, melainkan ia melihat sekumpulan para tentara berjaga di sana. Untungnya di situ, Fan Chuan dikira seorang komandan, sehingga ia pun mulai berakting menjadi komandan demi misinya. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba kereta berhenti di sebuah stasiun, di mana saat itu datanglah Yuko untuk menaiki kereta itu, dan parahnya, gerbong yang ia naiki ternyata gerbong tempat Fan Chuan berada. Merasa penyamaran telah diketahui, Fan Chuan pun lantas menyuruh tentara di sana untuk menutup gerbongnya, dan setelah itu ia pun dengan cepat langsung menyandera Yuko saat itu juga. Sedangkan Yamaguchi yang saat itu tak sadar bahwa Yuko berada di dalam kereta, lantas langsung mengejar kereta tersebut dan akhirnya berhasil menaikinya. Lalu kemudian, Fan Chuan yang tengah ditodong senjata oleh para tentara, akhirnya tak sengaja berhasil keluar saat pintu gerbongnya didobrak oleh kawannya sendiri. Sementara di sisi lain, ruang kemudi kereta itu pun kini akhirnya berhasil didapatkan oleh Ruige. Dan Mayuan yang melihat hal itu lantas menyuruh lainnya untuk beraksi mengambil alih gerbong kereta di mana tempat bahan peledak berada. Di tengah pengambil alihan itu, Yamaguchi serta Fan Chuan berakhir saling adu moncong tank. Lalu tak lama setelah mereka beradu, Fan Chuan pun akhirnya berhasil menjatuhkan tank milik Yamaguchi dari kereta. Tetapi di situ, meskipun Yamaguchi berhasil dijatuhkan, ia tetap kembali mengejar kereta tersebut. Sementara di sisi kemudi, Yuko yang berhasil kabur dari gerbangnya lantas mencoba melumpuhkan Ruige, hingga akhirnya mereka berdua pun berakhir terjatuh bersama dari kereta. Singkat cerita, Mayuan pun akhirnya sampai di lokasi peledakan. Namun sayangnya, rencana yang seharusnya membuat kereta itu berada di tengah jembatan tiba-tiba berhenti dan langsung dihujani tembakan oleh para tentara Jepang. Mayuan serta lainnya mencoba melawan para tentara di sana. Namun di tengah aksi perlawanan itu, Yamaguchi kembali datang dengan tanknya dan langsung dengan cepat menembak keretanya. Di balik kesusahan pasti ada jalan, di mana saat itu tiba-tiba sebuah kereta datang dari arah belakang sehingga Ruige dengan cepat mengambil alih kereta tersebut setelah memberikan sedikit ancaman pada masinis kereta itu. Setelah berhasil dikendalikan, Ruige pun mengarahkan keretanya menuju arah tempat kereta yang berisikan bahan peledak agar dapat mendorongnya maju ke tengah jembatan. Setelah beberapa saat, akhirnya kereta itu pun tiba dan berhasil mendorong kereta berisikan bahan peledak itu berhenti tepat di tengah jembatan. Lalu kemudian Mayuan serta lainnya pun lantas berusaha meledakkan bahan peledaknya. Namun ketika mereka akan meledakannya, tiba-tiba mereka kembali dihujani tembakan oleh para tentara Jepang, serta tak lama dari itu, Yamaguchi kembali datang menghentikannya, sehingga perlawanan mereka pun berakhir sengit. Hingga akhirnya ketika salah satu peledak berhasil dinyalakan dan diarahkan ke peledak lain, peledak yang Mayuan lempar terjatuh dan berakhir membuat dirinya mengalami masalah. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba para pasukan pemberontak Cina datang dan langsung menyerang para tentara Jepang hingga akhirnya berhasil melumpuhkan semua tentara Jepang di sana, termasuk Yamaguchi yang akhirnya terkena tembakan. Mayuan yang melihat ada kesempatan lantas melompat ke bahan peledak yang menggantung dan tanpa pikir panjang ia pun meledakkan bahan peledak itu bersamanya.
sehingga membuat jembatan itu pun berhasil dihancurkan. Dan dalam peledakan itu, Ma Yuan serta kawannya yang berada di atas jembatan harus tewas bersama. Lalu bersamaan itu juga, scene pun kembali berpindah masa sekarang, di mana sang bocil masih berada di depan kereta yang Ma Yuan gunakan untuk menghancurkan jembatan. Lalu kemudian film pun selesai. Oke, cukup sekian. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.